Belum selesai ijazahnya Pak Jokowi, sekarang ijazahnya Pak Gibran diulik-ulik oleh orang ini ya. Katanya adalah ijazah SMA Pak Gibran adalah bukan ijazah SMA yang diakui di negeri Indonesia. Waduh, parah. Teman-teman, tolong kalian dengarkan baik-baik sampai selesai. Nanti saya kasih penjelasannya agar teman-teman tidak salah kaprah dan kalian bisa berpikir apakah betulkah narasi ini atau tidak ya. Peraturan Coba dengarkan teman-teman dengan seksama ya. 19 tahun 2023 huruf F juga. Oke. Begini nih. Apa Pak? Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas. Oke. Madrasah aliyah. Sekolah menengah kejuruan. Madrasah aliyah kejuruan. Atau sekolah lain yang sederajat. Sekolah lain yang sederajat. Cukup kan? Cukup definitif itu. Okay. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini gak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat. Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan jawab. Oke teman-teman, jadi dalam di pasal itu berkata bahwa atau berbunyi seperti yang disampaikan oleh Bapak itu betul ya. SMA ya, SMA, SMK atau madrasah atau di sebaliknya adalah atau sekolah sederajat. Sekolah sederajat itu adalah yang diakui oleh negara ya. Nah, kalian tahu nggak teman-teman, kalau orang homeschooling, menurut kalian diakui nggak? Homeschooling itu adalah orang-orang tidak langsung ke dia itu belajar secara formal, tetapi belajar oleh orang tuanya atau di mana gitu. Tapi diakui nggak? Diakui oleh negara ya. Karena kenapa? Ya kan ada yang namanya belajar kesamaan. Nah, tapi Pak Gibran ini kan diakui ya oleh negara ya. Negara mana? Ya mungkin Australia atau di mana gitu ya kan. Tetapi ingat teman-teman, itu adalah formal ya teman-teman ya. Nah, kalau hanya Pak Gibran yang dipersoalkan dalam hal ini ijazahnya SMA karena dia mungkin kalau nggak salah di sekolah di Singapura, pertanyaannya adalah kalau begitu persoalkan juga dong Pak Prabowo. Karena kenapa? Prabowo itu ada SD, SMP, SMA-nya itu di luar negeri. Paham nggak Pak? SD, SMP, SMA-nya itu di luar negeri. Jadi sebenarnya keblinger sendiri kan, ketahuan banget kan. Paham nggak teman-teman? Kalau kalian paham mengenai perpolitikan atau mengenai situasi yang saat ini ada, belum Pak Jokowi ijazahnya yang saat ini lagi diusut atau bukan lagi dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan CS itu, dan saat ini sedang ya mungkin akan menuju ke tersangka ya. Karena kenapa? Karena UGM udah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Kenapa? Karena mereka yang mengeluarkan. Lah, data Roy Suryo dan teman-teman lain mengatakan bahwa oh itu palsu. Ada lagi mengatakan bahwa oh itu dicetak di Pramuka. Pertanyaannya adalah apakah betul seperti itu? Sedangkan ijazah yang ada saat ini adalah sesuai dengan ijazah teman-temannya, pas, sesuai, dan begitu juga oleh instansi yang mengeluarkan UGM tentunya adalah mengatakan itu adalah udah pas. Sesuai seperti itu. Tapi masih aja nggak percaya. Masih mengatakan, oh kalau begitu keluarkan aslinya. Ya kan, mana yang aslinya keluarkan Pak Jokowi nggak mau dong. Kan karena kenapa? Karena Pak Jokowi tidak ingin, oh ya kamu kan menuduh bahwa itu palsu. Ya kan? Ya udah, kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah palsu, tentunya kamu punya yang asli. Secara logika betul nggak teman-teman? Coba deh, kamu pakai ini ya. Oke, kalau saya ngomong begini kamu pakai ini. Jangan pakai emosimu ya. Jangan pakai emosi yang kamu nggak suka ya. Tapi pakai ini supaya pintar. Contohnya ya, Pak Suban ini ya, ini dia pakai kacamata nih kan. Saya bilang, Pak Suban ya, Pak Suban kamu itu pakai kacamata palsu. Oke, kamu itu pakai kacamata palsu. Terus Pak Suban bilang gini, kenapa kamu menuduh bahwa saya pakai kacamata palsu? Iya, kacamata aslinya ini di saya. Ini nih kacamata aslinya nih di saya nih ada. Ya, itu yang Pak pakai itu palsu. Artinya apa? Saya menuduh, saya ada bukti. Oke, sekarang orang Pak Roy Suryo. Nah, sekarang kalau saya tanya sama si kawan ini, ya, nggak usah lah saya tanya, Roy Suryo deh, ya kan?
Anda mengatakan Pak Jokowi bahwa itu palsu. Pertanyaannya kalau dibalikan adalah, oke, kalau Anda palsu, tentu ada yang aslinya dong di tangan kamu. Coba keluarkan. Nggak berani mereka. Tapi mereka wow. Nah, saya nggak tahu teman-teman ya, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman ketika saya membicarakan hal ini. Tapi saya itu berbicara dalam hal ini adalah kapasitasnya adalah, saya ingin membuat atau ingin bangsa ini adem. Apalagi setelah kerusuhan di Agustus kemarin. Ya, saya ingin bangsa kita itu teman-teman adem. Apalagi saat ini ekonomi yang tidak baik-baik aja. Ya kan? Kalian mau hari-hari ada kerusuhan, hari-hari ada gejolak. Orang nggak mau berinvestasi, bos. Ya, kalian tahu nggak, orang nggak tidak mau berinvestasi. Kapan bangsa ini majunya? Kalau bangsa ini tidak maju, akan semakin banyak korupsi. Jangan salah, ya. Dan semakin banyak kejahatan. Jangan salah. Inilah yang nggak, mohon maaf ya. Inilah yang teman-teman itu tidak mengerti, karena itu hanya nggak ada rasanya sih nggak suka gitu loh. Apalagi tahun 2019 kemarin gitu ya kan, nggak ada 2024 kemarin ya teman-teman ya, ada yang nggak suka dengan sebelah. Udahlah teman-teman ya, udah selesai. Kalau kalian nggak suka sama orang, ya udah, tapi jangan mencari-cari ini dong. Ini A, B, C, dan yang tidak masuk akal. Kalau kalian nggak suka sama orang, kalau kalian mau tahu kesalahan orang ya kan, cari yang masuk di akal. Kalau yang ini kan tidak masuk di akal. Roy Suryo, bagaimana ceritanya yang masuk akal? Lembaganya mengatakan bahwa itu asli kok, ya kan? Lah Anda mengatakan tidak dan segala macam, kan aneh secara logika, ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Khusus teman-teman yang pernah kuliah, pasti kalian akan pahamin. Tapi teman-teman mohon maaf, kalau kalian tidak pernah menginjak perkuliahan, kalian nggak akan paham ini. Kalian akan digoreng terus ya kan. Tapi walaupun demikian, kalian pasti punya akal toh. Ya kan? Ketika orang-orang berbicara, kalian pasti punya akal toh. Pakai akal ini dan pakai hati nuranimu, ya. Kalau kamu sayang sama Indonesia, kalau kamu cinta sama Indonesia, pasti kamu akan tahu bahwa kemana sebenarnya tujuan mereka ini ngomong. Oke? Menurut kalian teman-teman gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Setuju nggak menurut teman-teman apa yang mereka lakukan ini untuk kemajuan bangsa ini nih? Coba deh komen di kolom komentar. Kalau saya sih, sorry teman-teman, saya nggak setuju. Saya tidak ingin membuat bangsa ini semakin terbeban. Saya tidak ingin membuat bangsa ini semakin jatuh. Saya ingin bangsaku, saya ingin bangsa negeri ini semakin maju teman-teman. Saya ingin melihat anak cucuku itu maju, melihat orang-orang di sekitarku itu maju melihat bangsa ini teman-teman ya. Kalau kalian, saya harap teman-teman kita satu komando, teman-teman kita bikin buat bangsa ini semakin beretika, semakin bangsa ini semakin maju tentunya. Oke, coba komen di kolom komentar menurut kalian gimana teman-teman.